A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, mari terus kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk terus bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita, kelak Allah izinkan kita bisa satu surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin. Semoga Bapak dan Ibu ikhlas memaafkan semua kesalahan yang terjadi dan ridho menerima semua aktivitas yang telah terjadi setahun terakhir. Semoga apa yang kita telah lalui setahun terakhir mendapatkan ridho Allah. Amin. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat ya Pak? Ini maafinnya ikhlas ya Pak? Baik Bapak Ibu, setiap lebaran selalu ada muncul kata-kata minal aidin wal faizin gitu ya Pak. Dari kembali suci, dari kembali fitrah, lalu mendapatkan kemenangan. Sebetulnya sejatinya dapat kemenangan apa sih Pak? Menang dari apa? Menang dari makanan. Menang dari makanan. Emang makanan harus dikalahin Pak? Makanan dimakan aja. Ya. Jadi sebetulnya kita menang dari apa ya Pak? Melawan diri sendiri. Dalam kalau di Quran Pak, ayat tentang kemenangan ya, faqad faza fauzan azima ini banyak sekali Pak. Pagi ini mudah-mudahan kita bisa bahas minimal 3 aja. Ya. Di bulan Ramadan kita itu ditempa betul sama Allah. Nggak ada yang lihat tetap puasa. Nggak ada yang lihat nggak minum. Artinya kita taat tanpa tapi ya Pak. Saya yakin puasa satu-satunya ibadah yang nggak bisa pamer. Iya Pak, bisa pamer nggak? Saya lagi puasa pamer. Atau dilemes-lemesin? Nggak bisa Pak. Tapi kalau sholat bisa pamer nggak Pak? Coba aja sholat sendiri nggak ada yang lihat, sama sholat sendiri diliatin orang, sama nggak sholatnya? Sama nggak Pak kira-kira? Saya yakin beda Pak. Sholat sendiri nggak ada orang mungkin semau kita Pak, kulhu cepet selesai. Tapi begitu ada yang liatin, meskipun baca kulhu sholatnya agak lambat. Menurut saya begitu, ya Pak. Maka sebetulnya kemenangan pertama yang harus dikejar sama kita adalah setelah kita berpuasa Ramadan, itu adalah bertambahnya ketaatan Pak. Ya, bertambahnya ketaatan. Makin taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah sebuah kemenangan. Dalilnya ada di surat 33 ayat 71. Silakan Pak. Iya. Spesialis ya. Surat 33 ayat 71. Ya dipukul-pukul handphonenya jangan kan. Ya. Ya. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Betul ya Pak?
Masih berjuang, biarin. Berhasil ya? Nggak ada backup ini, nggak ada backup. 3371. Nah, ya, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, ya, pasti diperbaiki urusan-urusanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti diampuni dosa-dosamu, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi sebetulnya bulan Ramadan kita itu dipush sama Allah supaya taat total sama Allah, Pak. Sholat diperbanyak, ya Pak. Sholat kan makin banyak bulan Ramadan, minimal 40 rakaat, Pak. Wajibnya 17, rawatibnya 12, taraweh 11 kan. Itu kalau enggak duha, enggak tahiyatul masjid, enggak qiyamul lail, ya Pak. Minimal 40. Kita dipush betul, Pak. Lepas Ramadan, ya, terjun bebas, Pak. Saya yakin minimal 11 hilang tuh, Pak. Apalagi yang nggak biasa tahajud, nggak biasa duha, 11 hilang. Dari 40 turun jadi 29. Itu kalau yang masih rawatib. Kalau yang nggak rawatib, hilang lagi 12. Sisa 17. Begitu naik grafiknya di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan naik grafiknya 40. Lewat bulan Ramadan turun sisa 17. Kira-kira Allah suka nggak, Pak? Enggak. Iya. Karena Allah bilang apa, Pak? Rasulullah bilangnya apa? Allah suka amal yang sedikit tapi istiqomah. Wah, Ramadan kita naiknya luar biasa, Pak. Naik luar biasa. Ya, dari biasa 17 jadi 40. Tapi begitu lepas Ramadan balik lagi 17. Istiqomah sih, Pak. Istiqomah sebelum Ramadan. Baca Quran. Kalau bulan Ramadan saya yakin baca Quran berlomba-lomba, Pak. Duduk di masjid baca Quran. Ya, Pak, selesai sholat baca Quran. Lepas Ramadan baca YouTube. Sedekah. Bulan Ramadan saya yakin sedekah banyak sekali. Ya. Ini kan kebiasaan di bulan Ramadan. Sebetulnya kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Apa sih efeknya, Pak? Apa efeknya kira-kira? Saya mau bahas dari satu sisi, dari faktor kehidupan, Pak. Bulan Ramadan rezeki banyak lah, Pak. Banyak. Ini bukti sebetulnya manusia kalau berhasil menang, Pak, itu dikejar rezeki. Bulan Ramadan rezeki ada terus. Orang dagang apa aja laku. Orang dagang gorengan laku, ya Pak. Orang dagang baju laku. Orang yang nggak punya duit, bulan Ramadan punya duit, bisa punya baju baru. Tapi lepas Ramadan, hilang lagi tuh, Pak, rezekinya, Pak. Hilang lagi. Kenapa? Masalahnya di mana kira-kira? Masalahnya ada di mana kira-kira, Pak? Nah, ada dua ayat yang perlu kita analisa. Pertama, surat 21 ayat 35. Silakan, Pak. Surat 21 ayat 35. Ya. Di surat 21 ayat 35, ada yang mau baca? Masih belum berhasil? Udah, alhamdulillah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Iya. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.
Nah, kata Allah semua yang hidup pasti akan mati, dan sebelum nyampe mati akan diuji keburukan dan kebaikan. Ya Pak, nggak usah, saya puasa maksiat. Ya, akan diuji keburukan dan kebaikan. Saya puasa Daud. Ya. Ya. Karena sakit Pak, jadi karena sakit pengen sembuh, obat terbaik itu puasa. Ya, jadi karena saya sakitnya udah lama, tapi karena pengen sembuh jadi puasa. Disuruhnya Senin Kamis, tapi kalau bisa puasa Daud. Makanya saya naik puasa Daud. Alhamdulillah istri nemenin. Jadinya puasanya semangat. Nah, tadi sahur berdua baru berangkat ke sini. Ya. Jadi yang namanya manusia itu pasti diuji keburukan dan kebaikan. Ya Pak. Kalau dibaca Qur'annya tadi wa nablukum bisyarri wal khairi, akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan disebut duluan. Kalau dalam Quran disebut duluan Pak, berarti ini dominan. Berarti utama. Makanya perasaan kita coba cek selama hidup, ujian keburukan sama ujian kebaikan banyakan mana? Banyakan keburukan. Pertanyaan saya Pak, mau nggak ujiannya pindah dari keburukan ke jadi kebaikan? Ya. Masa ujiannya bokeh terus? Mau nggak Pak diuji banyak duit? Masa nggak mau? Mau nggak Pak? Masa diuji sakit dulu? Pengennya sembuh nggak Pak kira-kira? Gitu nggak kira-kira Pak? Kan banyak duit juga ujian loh Pak. Jangan dilihat satu sisi banyak duit adalah rezeki ya. Banyak duit juga ujian. Ya, nggak punya duit ujian, punya duit ujian. Tapi kalau ujiannya boleh milih, Bapak pilih ujian bokeh apa ujian banyak duit? Ya banyak duit Pak. Ya kan? Tapi faktanya udah lama nggak punya duit Pak. Begitu punya duit, nggak lama balik lagi nggak punya duit. Kira-kira apa masalahnya? Ya Pak. Ya kan? Udah lama nggak punya duit Pak. Begitu dikasih ujian kebaikan, nggak lama. Masalahnya di mana kira-kira Pak? Nah, ini kan ya mohon maaf ya Pak. Allah udah bilang Pak. Coba baca surat 3 ayat 140 Pak. Ya. Surat 3 ayat 140. Jika kamu pada kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka. Ya. Yang kedua, pada masa kejayaan dan kehancuran itu Allah berdirikan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, agar sebagian kamu dijadikannya itu sebagai teladan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, kata Allah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya menang kalah, punya duit nggak punya duit, sehat sakit ini dipergilirkan. Kalau dipergilirkan berarti kan harusnya gantian, Pak. Betul nggak? Kalau hari ini saya sakit, akan ketemu suatu saat sehat. Kalau hari ini banyak duit, ya waspada, akan ketemu suatu saat nggak punya uang, Pak. Ini teorinya kan begitu, Pak. Berarti kesimpulannya kalau nggak punya duit terus, Pak. Berarti ada yang salah, benar Pak? Ya kan? Kalau banyak duit terus ada yang salah juga Pak. Wajar kalau punya duit tiba-tiba diuji nggak punya duit, wajar Pak. Tuh. Makanya kan ada ayat istidraj kan? Ada orang yang happy terus. Oh ternyata istidraj. Makanya hati-hati Pak. Seneng terus bahaya. Susah terus bahaya. Yang benar tuh bergantian. Secara normal. Ya bukan berarti yang hari ini happy terus banyak duit terus jadi takut, harus banyak istighfar, jadi mawas diri kan Pak, jadi nggak boleh sombong, ya kan? Kenapa kalau sombong kira-kira dicabut apa enggak Pak kenikmatannya? Iya. Jadi rumusnya manusia itu hidupnya harusnya berputar Pak, kadang di atas, kadang di bawah, kadang happy, kadang sedih, kadang dipuji, kadang dihina, ya wajar aja udah. Jadi pada saat dipuji kita nggak terlalu berlebihan, happy-nya biasa aja. Pada saat dihina,
Iya, kita langsung sadar, udah tahu kok. Suatu saat saya bakal diomongin orang, ya Pak. Apalagi diomongin orangnya gara-gara bikin dosa. Wah, lagi rame sekarang, Pak. Ustadz terkenal lagi diomongin orang, baru terbuka kedoknya ternyata LGBT. Wah, sedih juga rasanya, Pak. Ya. Tuh. Ya. Jadi kenapa kok sama Allah kita diuji keburukan terus, nggak pindah-pindah ke ujian kebaikan? Ini ada masalah di sini, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya adalah sifat umum manusia. Sifat umum manusia kalau susah, ya. Kalau senang, sombong. Itu jelek sifatnya, Pak. Udah pasti jelek, ya. Tapi ada yang taatnya, Pak, bagus, Pak. Kalau susah taat, kalau senang lupa. Betul nggak, Pak? Lu kalau misalnya lagi susah, Pak, berdirinya, duduknya, tidurnya doa semua nggak tuh, Pak? Tapi kalau udah selesai masalahnya, tuh. Kalau lagi susah, sholatnya gimana rasanya, Pak? Wah, itu kalau Allahu Akbar itu berarti masalahnya gimana, Pak? Berat ya, Pak ya? Coba aja kalau ada orang yang sholatnya kayaknya dari berdiri ke ruku tuh Allah, dari ruku ke tidak ke apa ya, ke berdiri ke tidak sahmi Allah, ya Pak. Itidal ke sujud Allah. Coba, itu kayaknya masalahnya gimana tuh? Tapi kalau udah beres, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya ada nggak kira-kira sholat? Dan ini kan bukan kata saya, Pak. Kata Allah ada di surat 41 ayat 50. 4151. 4151. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, ya Pak, ini Allah udah bocorin, Pak. Ini manusia. Kalau banyak masalah, dia banyak doanya, panjang, Pak, doanya. Selesai sholat subuh, doanya ada 5 menit, 10 menit belum selesai, Pak. Kita mau towel lama bener, ditinggalin gak enak ya, Pak. Tapi kalau udah selesai doanya sepanjang itu nggak masalahnya kira-kira, Pak? Lah ini kan kebiasaan kita kan, Pak. Bulan Ramadan panjang kita sholatnya, banyak bacaan Qurannya. Lepas bulan Ramadan, mirip nggak tuh, Pak, dengan ayat ini? Bukan sombong sih, Pak, bukan sombong, tapi kita nggak sadar bahwa oh ternyata salah perilaku kita, mirip sama surat 4151. Sekarang pertanyaannya, Pak, Allah lebih suka manusia yang banyak doanya, apa Allah lebih suka manusia yang sombong? Banyak doa. Supaya banyak doanya, diapain? Uji. Diapain jadi diujinya? Diuji susah terus, Pak. Kata Allah, nih orang kalau dikasih enak dikit sombongnya, udahlah kasih susah terus biar doanya panjang. Ya, Pak. Sempurna di dunia, apa lebih suka dibalas sempurna di akhirat? Akhirat. Kan Allah udah bilang begitu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang namanya balasan sempurna ada cuma di akhirat. Wallahu yuridul akhirah, ya. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ayatnya banyak tuh, Pak. Allah lebih menyukai akhirat, manusia maunya dunia. Kalau Allah tahu ada orang baik, oh Pak Haji Rasnyo baiknya. Tapi kalau seneng dikit sombong misalnya. Allah kan nggak mau bikin para Pak Haji masuk neraka kan? Akhirnya diapain ujiannya, Pak? Disusahin terus, Pak. Diperpanjang susahnya tuh, Pak. Tuh. Nah, sekarang kita introspeksi sama-sama. Ramadan 40 rakaat lewat Ramadan hilang lah tuh, Pak. Lebih lagi 20-50% hilang. Makanya kesimpulannya supaya pindah dari ujian keburukan ke ujian kebaikan, Pak, harusnya apa berarti? Iya, ketaatannya minimal sama, Pak, jangan turun. Makanya Rasulullah bilang apa? Mereka yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, celaka. Mereka yang hari ini dengan hari kemarin sama, rugi. Mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ini yang baru beruntung, Pak. Makanya jangan turun kualitas ibadah, Pak. Bulan Ramadan kalau 40, ya udah 40 aja lagi sama. Minimum 40-nya sama, Pak. Wajib, rawatib sama
Ya gabungan duha dan tahajud. Ustadz saya nggak sanggup tahajud kalau 11 rakaat, bangunnya kesiangan terus. Ya udah 4 tambah 3, duhanya 4, kan sama aja Pak. Bahkan lebih ringan kan. Ramadan lebih berat Pak, karena yang biasa tahajud, yang biasa duha, tambah lagi taraweh. Kalau ditambah taraweh kan jadi 50. Betul nggak Pak? Ya. Kalau yang biasa minimal 48 minimal. Yang tahajudnya 4, duhanya 4. Kalau yang tahajudnya 8, duhanya 2, ya jadi 50. Ya, jadi kalau hari ini Allah mau izinkan dianggap pantas ya Pak, kan kita rumusnya kan cuma memantaskan diri supaya dikasih ujian yang naik kelas Pak, ya kan? Mau nggak mau kan kita harus menunjukkan kepada Allah, ya Allah saya punya duit, tidak sombong, saya sedih sama punya duit, doanya sama ya Allah, nggak berkurang. Bahkan kalau punya uang, kalau lagi naik jabatan, lagi enak, harusnya doanya lebih banyak, ketaatannya lebih naik. Rumusnya di situ Pak. Dan ini bisa dibuktikan, silakan buktikan sendiri. Silakan buktikan sendiri Pak. Ini bukan apa ya, bukan teori tidak ada buktinya. Makanya Allah bilang kan hadza bayanul linnas. Ini bukti buat manusia. Sudah terbukti kok Pak. Demi Allah ya Pak. Aduh gimana ceritanya ya. Saya tuh dengan izin Allah Pak, ujian kebaikan hari ini luar biasa. Kemarin minggu lalu Pak, laptop rusak. Kalau Zoom volumenya kalau udah mentok kenceng nggak bisa dikecilin. Kalau tiba-tiba ngezoom pas qadarullah suaranya nggak ada, nggak bisa digedein, jadi nggak kedengeran. Akhirnya saya bilang sama panitia, punten ya, kajiannya di reschedule, laptopnya rusak. Saya ngomong sama panitia kan umumkan ke jamaah ya, mohon maaf Bapak Ibu, kajian hari ini di reschedule dulu karena laptopnya rusak, Ustadz mau servis dulu. Itu Pak belum selesai sejam 2 jam Pak, itu jamaah udah tang ting tung, Ustaz titipnya beli laptop baru Pak, coba ya. Nggak pernah cerita, nggak pernah ngomongin pengen apa minta laptop gitu ya Pak ya. Cuma cerita kajiannya ditunda ya. Saya bilang sampai begitu, ya Allah, ini kayaknya harus hati-hati ngomong Pak. Iya beneran Pak. Kalau saya ngomong HP rusak bisa jadi HP datang nih Pak. Ya. Makanya jadi nggak berani ngomong Pak, jujur aja, karena nggak mau dianggap minta-minta kan Pak. Saya kan cuma bilang reschedule, saya mau servis dulu. Ada yang nitip, Ustadz nggak usah servis, beli aja. Ustadz titip nih buat bayar servis ya, coba bayangkan. Apalagi bulan Ramadan, aduh Ramadan itu masya Allah. Ya, saya sampai bilang sama istri saya, ini rekening saya stres kayaknya Pak. Iya biasanya kosong terus penuh kan Pak, stres ya Pak. Ya, demi Allah Pak, kalau mau ujian kebaikan yang menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak, ibadahnya jangan turun, minimal sama. Minimal sama. Silakan buktikan sendiri. Ya. Dan apa yang paling sering turun kualitasnya? Sholat. Coba aja. Ya, kesel dikit, sholatnya jadi males. Ya, Pak. Pusing dikit, sholatnya jadi terganggu, nggak khusyuk. Apalagi habis berantem sama istrinya, ya Pak, jadi malas sholatnya. Ya, ini pertama Pak. Barang siapa yang ketaatannya Ramadan sama di luar Ramadan sama, minimal sama Pak, saya yakin Bapak akan beruntung insya Allah. Apalagi coba bayangkan, Ramadan cuma sebulan, bulan lain 11 bulan. Taatnya sebulan, menurun kualitasnya 11 bulan. Bagaimana mau diangkat Pak? Betul nggak Pak? Bagaimana mau diangkat? Kata Allah ya sebulan doang, sisanya nggak ada bedanya. Itu yang pertama. Ini kemenangan pertama yang harus dikejar ya Pak. Jangan sampai ketaatannya turun. Satu. Sekarang yang kedua, orang berpuasa disuruh jadi orang takwa, betul ya Pak? Orang beriman disuruh puasa supaya jadi takwa. Makanya takwa itu adalah kemenangan. Ya. Dalilnya banyak sekali. Salah satunya ada di surat An-Naba, surat 78 ayat 31.
Ya, innalil muttaqina mafaza. 7831. Orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Nah, sungguh orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Nah, takwa ini kalau kita mau bahas terlalu luas, Pak. Luas banget. Mau dibahas dari sisi hati, mau dibahas dari sisi perbuatan. Ya, Pak. Tapi hari ini saya mau bahas dari takwa dari sisi takut, karena takwa sering diartikan juga takut. Ya, Pak. Sering kan mendengar takwa adalah takut. Takwa kepada Allah berarti takut kepada Allah. Nah, sekarang apa buktinya kita takut sama Allah? Ya, apa buktinya takut sama Allah? Ibadah. Apa lagi? Pak, bukti takut kepada Allah yang paling jelas adalah nahan nafsu, Pak. Ini ada di surat An-Nazi'at surat 79 ayat 40. 79, 40, 41. Dan apapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, 41-nya apa, Pak? Maka tunggu surgalah tempat tinggalnya. Nah, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau kita takut sama Allah, buktikan dengan tahan hawa nafsunya. Banyak hari ini orang beriman tapi nggak nahan hawa nafsu, kesel dikit marah. Pak, marah itu kira-kira dihisap apa enggak? Dihisap. Ya, berangkat kerja kena macet dikit kesel. Kesel itu ada hisapnya enggak? Nah, kalau orang berpikir takut sama Allah, kira-kira gampang nggak, Pak, mengekspresikan marah? Pak, masalah mah ada terus. Menurut Bapak orang bertakwa nggak ada masalahnya, Pak? Ya, Pak. Semua orang punya masalah, Pak. Saya kemarin seharian entah kenapa dengan izin Allah ngomong sama orang lain nggak nyambung terus, Pak. Iya, saya bilang begini sama panitia kan hari Senin, Mas, bisa nggak hari Senin itu saya tuker ke hari Rabu, karena Senin subuh saya anak saya nggak ada yang nganterin sekolah, jadi saya bisa nggak tukeran ngisi kajiannya Rabu subuh aja? Ya Ustadz, nanti saya carikan backupnya. Kok carikan backup ya? Nggak nyambung, Pak. Kan saya cuma minta tukeran Rabu ya, Pak. Jadi yang saya mau adalah coba ngomong sama Ustadz yang hari Rabu, bisa nggak tukeran sama saya hari Senin, supaya saya bisa nganter anak sekolah, karena istri saya nggak ada. Tuh. Jawabannya nanti saya carikan backupnya Ustadz. Saya tanya, backup apa? Backup buat nganterin anak Ustadz. Ini nyambung, Pak. Dia tinggalnya di mana? Di Citra Raya, plus saya di Ciledug. Nyariin backingan buat nganter sekolah. Padahal yang saya minta adalah tukeran jadi kajian, Pak. Kira-kira kalau mau ngikutin hawa nafsu, kesel apa nggak, Pak, kira-kira? Satu, ada beberapa lagi. Saya langsung bilang hari ini, ya Allah, hari ini saya diuji, astagfirullahaladzim, diuji, dipancing emosi terus apa ya. Tuh. Tapi kalau takut sama Allah, ya jangan ditahan hawa nafsunya. Tuh. Orang yang hari ini orang hari ini kalau takut, ya buktikan dengan menahan hawa nafsu. Makanya Allah bilang apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Coba kalau saya kesel sama laptop karena rusak, ya mungkin nggak semudah itu Allah datangkan gantinya, Pak. Tuh. Mungkin kalau waktu saya dulu stroke, lalu pas dirawat di rumah kesel sama orang yang nengok, lalu ngambil mobilnya, ya mobil dia ambil, tapi saya kesel, Bapak tega banget sih, Pak, saya lagi sakit, mobilnya ditarik, apa nggak bisa entaran apa? Nah, kalau kesel begitu kira-kira datang nggak tuh mobil barunya, Pak, mobil yang lainnya? Saya yakin nggak akan datang, karena kata Allah kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau tidak bersyukur ngeluh, ngomel, komplain, azab yang datang.
Jadi Pak, yang namanya hari ini kalau mau menang, jadi orang takwa yang menang, ya hawa nafsunya ditahan. Ramadan kemarin kan kita disuruh tahan hawa nafsu Pak ya, semua tahan. Cuma karena di kepala kita itu identiknya nahan. Kalau nahan apa artinya Pak? Suatu saat akan dilepas, betul Pak? Namanya tahan. Mana yang harusnya lebih pas? Dikendalikan apa ditahan? Dikendalikan Pak. Kita itu tugasnya mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu nggak bisa hilang Pak. Hawa nafsu bisa hilang nggak? Nabi Muhammad SAW, mohon maaf punten, Nabi Muhammad punya hawa nafsu nggak? Punya Pak. Beliau bisa marah nggak? Bisa. Waktu dia dengar ada orang muslimah diganggu jilbabnya sama Romawi, apa yang beliau lakukan? Bawa pasukan, Pak, mau nyerang, Pak. Betul nggak Pak? Itu ada hawa nafsu, ada marah nggak di situ sebetulnya? Ada Pak. Cuma bedanya marahnya Nabi sama kita jauh banget ya Pak. Bapak pernah lihat orang marah sampai sesak napas nggak? Nah, begitu ya. Stres sampai akhirnya nggak bisa napas, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Pernah Pak? Ini ada ayatnya, surat 6 125. Surat 6 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, stop dulu Pak, tahan dulu. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki dapat petunjuk, maka dilapangkan dadanya untuk Islam. Berarti ini ayat buat orang Islam apa buat orang non Islam? Buat orang dari luar Islam masuk Islam apa buat orang Islam juga bisa? Dua-duanya. Dua-duanya. Gimana cara prakteknya? Pak, Islamnya diganti dulu nih. Islam artinya apa Pak? Muslim artinya apa? Selamat. Berserah diri ya Pak. Selamat karena berserah diri. Coba Bapak masukin artinya berserah diri Pak. Islamnya diganti berserah diri kepada Allah. Barang siapa dikehendaki mendapatkan hidayah, dapat petunjuk, maka dilapangkan dadanya hanya untuk berserah diri kepada Allah. Pak, orang punya masalah, kalau dia berserah diri kepada Allah, sesak napas nggak kira-kira? Pusing apa enggak? Enggak, tetap punya masalah. Tetap ada musuhnya yang harus dihadapi. Tapi kalau orang yang tidak dilapangkan dadanya, lihat Pak, lanjutin ayatnya Pak. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, coba. Ada orang yang punya masalah tapi sesak nafas. Ada orang yang punya masalah tapi lapang dadanya, santai aja Pak. Ya tegas mah tegas. Ya tetap ngasih tahu. Saya nggak ngerti ya maksudnya apa ya. Kok malah mikirin backup buat nganter anak saya sekolah. Tapi hatinya santai aja, tenang Pak. Laptop rusak, santai aja Pak, nggak mikirin. Kadang-kadang orang kan mikir ya kan, aduh laptop rusak lagi, pusing dah, keluar duit lagi dah Pak. Ya. Sempit nggak dada Pak kalau begitu Pak. Tapi begitu ya, alhamdulillah laptop rusak wajar ya Pak. Namanya benda, jangankan benda, manusia juga ada masa berlakunya nggak Pak? Ada. Coba Bapak lihat masa berlakunya sampai kapan? Ya kan? Nah. Ya. Kenapa ada masa berlakunya kita harus marah? Kalau gara-gara laptop rusak lalu dada jadi sempit, coba lihat ujung ayatnya apa Pak? Lanjutin Pak. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, berarti kalau laptop sempit, lalu laptop rusak, dadanya sempit, berarti diapain Pak? Allah kasih apa tuh? Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Demikianlah Allah timpakan siksaan, Pak. Berarti kalau hari ini kesel sampai sesak nafas, lagi diapain? Siksa. Lagi disiksa, Pak. Kalau hari ini punya masalah lalu sempit, dadanya sempit jadi nggak bisa ngapa-ngapain, berarti lagi disiksa. Ya, Pak. Jadi namanya orang punya masalah wajar, biasa itu Pak. Cuma nanti lihat istimewanya di mana. Kalau dia punya masalah tapi hatinya lapang, tenang, santai Pak,
maka ini orang yang tidak mendapatkan siksaan. Tapi begitu punya masalah sempit, berarti dia lagi disiksa ya Pak. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah timpakan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Jadi Pak, yang namanya manusia, hawa nafsu itu nggak mungkin hilang, tetap ada. Marah tetap bisa, tapi ada orang yang marahnya sampai sesak napas, ada orang yang marahnya hatinya tetap lapang. Buktinya Nabi Muhammad SAW diludahin, santai aja Pak. Coba Pak ludahin. Gimana? Ini Pak, jangankan diludahin Pak ya. Nanya biasa aja, kadang-kadang dijawabnya kayak orang diludahin Pak. Nah, jadi poin utamanya di mana? Manusia itu punya dua nafsu Pak, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Ya, nafsu amarah ada di surat ya, Amarah 12:53. Lawamah ayat 75 ayat 2. 12:53 dulu Pak. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Iya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, ini kata-kata Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf bilang begini, di bahasa Arabnya ya Pak. Wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi. Artinya apa Pak? Wa ma dan tidaklah aku ubarri'u menyatakan diriku bebas nafsi dari hawa nafsu. Jadi Nabi Yusuf bukan bilang saya bebas dari kesalahan. Nabi Yusuf bilang saya bukan berarti nggak punya nafsu. Berarti Nabi Yusuf punya nafsu nggak Pak? Punya. Buktinya apa? Buktinya waktu diajak masuk kamar mau Pak. Begitu lihat tanda dari Allah kabur. Jadi nggak mau. Artinya awalnya kan ada hawa nafsunya Pak. Makanya dia bilang wa ma ubarri'u nafsi. Bukan berarti saya nggak punya nafsu. Nah, tinggal nafsu ini nanti kemana? Wa innam nafsa la'ammaratun bisu. Kalau nafsu dibawa ke amarah, selalu urusannya di keburukan. Urusannya selalu jadi keburukan. Makanya kalau bapak punya hawa nafsu, disalurkan marah-marah, kesel, maki-maki, banting piring, selalu itu ujungnya akan keburukan. Tapi lihat Pak, kata Nabi Yusuf, illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya amarah bisa diubah nggak Pak? Bisa. Nafsu bisa diubah kan, harusnya jadi amarah, berubahnya jadi apa kira-kira? Nah, ini yang harus dikejar sama kita Pak. Lawamah ada di surat 75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hawa nafsu yang selalu menyesali dirinya sendiri. Kalau marah dia nggak ekspresif. Kalau marah dia masuk kamar diem, nangis, nggak mau makan. Apa itu Pak? Tuh Omar. Turing ya. Kalau touring itu ekspresif Pak. Nggak mau ngapa-ngapain. Depresi, bunuh diri ujungnya. Sama-sama jelek ya Pak, amarah dan lawamah. Kecuali hawa nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Allah. Berarti amarah, lawamah harus diubah jadi apa? Harus berubah jadi mutmainnah Pak. Karena yang masuk surga yang amarah, lawamah, apa yang mutmainnah? Mutmainnah. Berarti kesimpulannya kita punya dua nafsu atau kita punya tiga nafsu? Kita punya dua yang harus diubah jadi satu Pak, harusnya begitu kan? Ini nggak mungkin hilang Pak, dijamin nggak mungkin hilang. Tapi tugas kita adalah mengubah hawa nafsu dari amarah, lawamah harus jadi mutmainnah. Orang yang mutmainnah Pak, tetap Nabi Muhammad mutmainnah Pak. Tapi kira-kira dia susah nggak hidupnya Pak? Pernah susah nggak? Pernah kalah perang, pernah kena sihir, pernah giginya patah, pernah kena panah, pernah dikatain orang gila. Tapi hatinya mutmainnah. Ini yang dikejar sama kita Pak. Ya, ini yang dikejar. Gimana caranya untuk jadi mutmainnah? Untuk
Untuk jadi mutmainnah ada di surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi mutmainnah hanya dengan zikir kepada Allah. Ya Pak, bukan berarti nggak punya masalah loh Pak. Nabi Musa punya masalah nggak? Punya, dikejar-kejar sama Firaun sampai di pinggir laut. Tapi dia mutmainnah apa nggak kira-kira? Apa amarah? Waktu di pinggir laut jamaahnya bilang, Musa masalah di belakang, kita bakalan kesusul. Kalau Nabi Musa pakai amarah, kira-kira ngomong apa Pak? Kira-kira aja. Apa kita berimajinasi? Lawan. Lu sih lambat larinya, gak kejar datu kita, gitu nggak kira-kira Pak? Kayak Bapak mau berangkat jalan-jalan, janji berangkat habis subuh. Mau touring ya Pak, mau touring. Janjian berangkat habis subuh nih jam 5.15 Pak. Tiba-tiba ada satu yang telat Pak, ya kan? Baru berangkat 6:30, keluar komplek macet. Ya, pas ngantri temennya bilang macet kan? Lu lama, betul nggak Pak? Kira-kira gitu nggak kira-kira? Lu sih kesiangan, macet betul nggak Pak? Itu Nabi Musa begitu nggak Pak? Kira-kira Pak, kalau pakai hawa nafsu, pakai amarah, kamu sih lama. Udah di pinggir laut lagi nih, kita nggak bawa getek lagi, nggak bawa perahu lagi, mati dah gua dah. Gitu nggak kira-kira Pak? Tapi kira-kira dia pada saat di pinggir laut yang diingat siapa Pak? Allah. Dia bilang tenang, ada Allah. Berarti dia mutmainnah Pak. Bukan berarti tidak punya masalah loh ya Pak ya. Orang manusia punya masalah itu manusiawi, wajar. Tapi lihat responnya. Apakah gara-gara masalah dia jadi amarah atau lawamah, atau ada masalah dia tetap mutmainnah? Nabi Muhammad SAW di dalam goa bersama Abu Bakar waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakarnya kan ketakutan Pak. Nabi Muhammad ngomong apa? Ingat nggak Pak kisah ini? Nabi Muhammad ngomong, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Berarti Rasulullah ingat siapa Pak? Ingat Allah, berarti mutmainnah. Abu Bakar udah mutmainnah belum? Belum. Bapak baca Pak. Nah, Abu Bakar statusnya ketenangannya apa? Surat 9 ayat 40. Tapi baca Arabnya ya Pak. 9:40. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru id saniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, diusir sama orang kafir, mereka cuma berdua. Lalu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita, kata Nabi Muhammad. Yang berikutnya kalau Bapak baca artinya, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Abu Bakar. Ketenangannya itu bukan mutmainnah Pak, namanya sakinah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, bukan mutmainnah. Sehingga di dalam Quran ketenangan itu ada dua jenis, ada sakinah, ada mutmainnah. Kita ada di mana? Mudah-mudahan amarah enggak, lawamah enggak, mudah-mudahan minimal ada di sakinah ya Pak. Apa bedanya sakinah sama mutmainnah? Bapak Ibu kalau lihat semua ayat tentang sakinah, sakinah itu ingat Allah karena ada yang ngingetin Pak. Tapi kalau mutmainnah, dia ingat sendiri, betul nggak Pak? Abu Bakar ingat Allah karena diingetin sama Nabi Muhammad di dalam gua. Makanya Allah bilang fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah turunkan sakinah kepadanya. Suami bisa tenang karena ada istrinya. Sebutnya apa? Sakinah. Makanya kalau orang nikah kita doain semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak ada yang doain kan? Semoga mutmainnah. Nah,
Tidak ada. Kenapa? Karena memang begitu ayatnya. Surat 30 ayat 21. Huwallazi anzala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu sakinah, agar mendapatkan sakinah. Jadi itu alat bantunya, Pak. Ya. Jadi orang yang ingat Allah karena ada alat bantu, entah istrinya, entah teman solehnya, maka ini sakinah. Bapak di rumah stres, pusing, lalu datang sholat, ada pengajian, tiba-tiba, materinya pas sama masalah saya jadi tenang. Berarti sakinah. Tapi ada nggak orang yang di rumah udah punya masalah, lalu dia ingat Allah, sudah tenang di rumahnya, datang ke masjid sholat, dengar kajiannya qadarullah cocok, makin kuat imannya, posisinya mutmainnah, Pak, karena dia sudah tenang bahkan sebelum dapat materi kajian. Ada di mana posisi kita? Ayo. Sakinah apa mutmainnah? Sakinah juga baik ya, Pak. Sakinah juga baik. Kenapa sakinah baik? Karena ingat Allah. Karena ada orang yang tenangnya bukan karena ingat Allah. Tenang ada duitnya. Sakinah bukan tuh, Pak. Ayah. Pak, gimana nih Pak, anak mau masuk SMA Pak? Ya, gimana Pak, anak mau masuk SMA? Tenang, duitnya udah ada. Nah, itu tenangnya sakinah bukan tuh Pak? Bukan. Pak, gimana nih Pak, mau bikin SHM belum jadi-jadi? Tenang, ayah kenal orang dalam. Nah, tenangnya sakinah bukan Pak? Bukan Pak. Ya, posisikan kita minimal sakinah ya Pak, minimal sakinah. Tapi mohon maaf, yang masuk surga yang sakinah apa yang mutmainnah? Mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pak, kalau lepas Ramadan kita disuruh tahan hawa nafsu, lepas Ramadan kita ngomel-ngomel lagi, ngeluh lagi, mutmainnah nggak kira-kira? Masuk surga nggak? Nah, kalau ngomel-ngomel terus sampai sesek nafasnya, berarti lagi diapain tadi Pak? Disiksa, bukan diuji lagi Pak, disiksa. Ya, berarti kesimpulannya surga neraka kita selama hidup di dunia ada di mana? Ada di dunia. Ada di hati ya Pak. Ya, memang ada dunia, ada di hati. Ya, ya. Jadi Bapak merasakan siksa neraka di dunia, merasakan nikmatnya surga di dunia, ya di hati Pak. Mutmainnah itu kan kondisi hati orang hidup Pak, betul nggak? Orang mati mutmainnah nggak kira-kira? Pak, semua orang meninggal dunia selalu dijelaskan dengan telah meninggal dunia dengan tenang, selalu tenang Pak, betul nggak Pak? Tapi kan nggak tahu kita Pak. Ada nggak yang diumumkan telah meninggal dunia dengan tergesa-gesa? Telah meninggal dunia dengan depresi? Nggak ada Pak. Semua telah meninggal dunia dengan tenang. Aslinya kita nggak tahu. Berarti ngejar mutmainnah itu setelah mati atau pada saat masih hidup? Hidup. Berarti kalau Bapak hari ini tenang hatinya karena mengingat Allah, berarti sudah di mana? Surga. Dan lihat Pak, kalau udah masuk surga, menang apa enggak kira-kira Pak? Menang. Ya, kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang harusnya masuk neraka, digeser masuk surga, mereka dapat kemenangan yang besar. Ada di surat 3 ayat 185. Nih, ciri-cirinya apa? Ini yang penting, Pak. Ya. Yang ketiga. Surat 3 ayat 185. Ini semua, Pak, ini ujungnya masuk surga. Ya, Pak. Ya, orang yang taat ujungnya surga. Orang yang takwa hatinya mutmainnah ujungnya surga. Di surga, mohon maaf Pak, di surga minum susu ada nggak Pak? Mau buah? Ada. Itu kan refleksi rezeki. Kalau di dunia Bapak mau mikirin anggur, datang anggurnya. Sudah di surga belum kira-kira? Mikirin laptop rusak, baru mikir ya Allah laptop rusak, alhamdulillah. Datang laptop barunya. Surga belum Pak kira-kira Pak? Surga Pak, beneran. Hati kita nggak sempit kan? Nggak mikir uang yang ini jadi pindah ke sini, nggak perlu mikir. Orang belum sempat mikir laptopnya sudah datang. Surga nggak kira-kira? Nah, maka kesimpulannya Pak, manusia itu sebetulnya dikejar rezeki apa ngejar rezeki? Harusnya dikejar Pak. Cuma masalahnya kenapa kita terbalik hari ini?
Ya karena satu ketaatannya, dua hatinya belum mutmainnah. Mau nggak begini Pak? Kalau mau rezekinya lancar, lapang, masalahnya semua beres, gampang, ya ini dua. Ketaatannya jangan kurang, hatinya harus mutmainnah. Mutmainnah itu hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Banyak dari kita begitu diingetin tentang Allah, oh iya ya ada Allah ya. Tapi kalau sampai hari H nggak ada duitnya gimana? Tahu Pak? Itu mutmainnah nggak kira-kira? Kata Allah apa? Mainnya di mana kira-kira? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadz-dzann. Wahai manusia yang beriman, jangan banyak prasangka. Nabi Musa lari di pinggir laut, Pak. Mohon maaf, kalau Bapak baca kisah Nabi Musa dari surat 26 ayat 52 sampai 63. Di ayat 52 itu, Pak, Allah bilangnya apa? Pergilah kamu di malam hari, bawa Bani Israel dan kamu pasti akan dikejar. Ada kata-kata kamu pasti akan dikejar. Kalau Nabi Musa pakai logika, pakai amarah, ada bahasa kamu pasti akan dikejar, Nabi Musa ngomong apa? Ngapain lari? Tungguin sini aja. Iya kan? Itu kan pikiran kita kan Pak? Kita kan selalu begitu. Nanti kalau pas hari hanya nggak ada duitnya gimana? Nah itu kan prasangka tuh. Tapi Nabi Musa nggak pakai prasangka. Udah disuruh lari, ya siap, Allah saya lari. Kenapa? Karena dia tahu persis Allah nggak pernah ingkar janji. Allah pasti tolong Pak. Ya, makanya dikurang-kurangi dulu nih akalnya nih. Bukan berarti nggak pakai akal Pak. Hidup harus pakai iman Pak. Ayat terakhir sebagai penutup, surat 7 ayat 43. Silakan. 3185 ini nggak saya baca, kenapa? Karena masuk surga itu sebuah kemenangan yang besar. Ya, 743. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, stop di situ Pak, stop dulu, Pak. Begitu Allah cabut rasa dendam di dalam hatinya, maka mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Ini ayat tentang surga Pak. Ya, orang yang masuk surga itu nggak ada dendam, nggak ada hatinya sempit. Saya akan lawan berarti ada dendam ya Pak. Apalagi mohon maaf ya, bapak-bapak yang mikir ntar kalau di surga gue mau gandeng bidadari 8. Itu apa ada dendam kan itu Pak? Ih Pak, di sana mah kagak ada dendam Pak. Maka istri juga di sana mah nggak akan cemburu. Kenapa? Karena nggak punya rasa dendam di dalam hati. Di dunia orang yang sudah tidak punya rasa dendam di dalam hati, kata Allah apa? Tajri min tahtihal anhar, ngalir sungainya. Berarti ngalir nggak Pak rezekinya? Ngalir rezekinya. Maka itu tadi, bersihin hati jadi mutmainnah, insya Allah dikejar rezeki Pak. Itu rumus ini Pak. Makanya ngelihat laptop rusak, udah santai aja, toh Allah juga yang bayar. Kayaknya merasa banget ngebayarin gitu ya Pak. Anak saya nih hari ini Pak, nomor 2 mau masuk SMA. Ya, istri saya nge-push supaya dia masuk SMA negeri. Saya suruh masuk pondok, anaknya nggak mau. Tapi anaknya mau masuk Al-Azhar. Kemarin ngecek Al-Azhar Pak, biaya pendaftarannya 43 juta. Sekolahnya harus pakai iPad. Harus iPad Pak. Padahal dulunya nih, sekarang anak ini pakai tablet Samsung. Ya Pak. Ibu istri saya langsung, ya belilah gitu. Biarin aja Allah ini yang bayar. Kalau sekolah di situ kan Pak. Kalau nggak sekolah di situ kan nggak beli iPad, betul ya Pak? Kenapa harus sesak napas dari sekarang? Banyak orang yang sesak napas dari sekarang kan Pak. Masuk SMA-nya bulan Juli dan belum tentu masuk di situ. Kalau masuknya ke SMA negeri kan nggak pakai iPad Pak. Kenapa sesak napasnya dari sekarang? Ah pusing gue ini. Lah kenapa pusingnya dari sekarang? Berarti mutmainnah enggak? Padahal kalau mutmainnah Allah janjikan apa? Tajri min tahtihal anhar. Begitu 43 juta, nggak apa-apa Allah ini yang bayar. Datang nggak duitnya Pak kira-kira Pak? Pak demi Allah ya Pak, nggak pernah gagal Pak. Anak saya yang nomor 1 begini kebayar semua. Tiba-tiba 4 bulan yang lalu dia bilang, ayah pengen ikut bimbingan, pengen kejar beasiswa ke luar negeri. Ya bimbingan di mana nak? Scooters ya. Oh, ya udah yuk kita datang dulu. Ayah pengen denger scooters bagaimana. Datanglah ke scooters Pak Fatmawati. Dijelasin panjang lebar, ujungnya berapa biayanya Pak? 32,5 juta. Iya Pak.
Kalau hatinya sempit 32,5 juta berarti lagi disiksa. Ya Pak ya. 32,5 juta. Sesak napas. Ya Pak. Begitu dijelasin, oh alhamdulillah. Insya Allah ya Pak. Tunggu dulu nanti kami diskusikan sama istri. Insya Allah segera kami kabari lagi. Turun dari gedung, dari ruko, turun lantai 2, masuk mobil. Centeng, Ustadz izin ya. Ini buat acara bulan ini sama bulan ini 44 juta. Saya bilang, duitnya udah ada, balik lagi, bayar aja. Pak, kerjaannya bulan kapan? Bayarannya udah masuk duluan. Gampang Pak, demi Allah Pak. Saya tularkan ini berdasarkan dalil dan berdasarkan pengalaman pribadi. Saya juga bukan orang suci, punya dosa. Ya. Tapi kalau berjuang begini, taatnya istiqomah, hatinya berjuang mutmainnah, Allah bilang apa? Tajri min tahtil anhar. Pak, terusin ayatnya sampai selesai Pak. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ya Pak, itulah surga yang telah dijanjikan kepadamu Pak. Begitu lapang hatinya, ngalir rezekinya, berarti surga. Dan mereka yang masuk surga kata Allah di surat 3 ayat 185 sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi Pak, taat jangan sampai menurun kualitasnya. Hatinya ditata supaya mutmainnah. Masuk surga rezekinya ngalir Pak. Kalau di dunianya surga, di akhiratnya insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya harus hasanah dulu Pak, baru akhirat ada kemungkinan hasanah. Kalau akhiratnya hasanah baru dapat waqina adzabannar, terhindar dari api neraka. Ya Pak, mudah-mudahan ini bisa diikhtiarkan. Karena nggak ada ketakwaan tanpa ketaatan, betul nggak? Ya, tidak ada ketakwaan tanpa ketaatan. Makanya kita belajar dari kecil yang namanya takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dasarnya ketaatan Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan, dan mudah-mudahan bulan depan kita jadi orang yang makin taat, hatinya makin mutmainnah, dan rezekinya lancar, lapang, nggak pernah pusing, udah datang solusinya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Mangga Pak, silakan. Jadi yang Ustaz doakan hadisnya itu yang hari ini lebih baik dari kemarin itu beruntung harus sama. Saya juga pernah dengar bahasan hadis itu. Ya. Hadis itu katanya bukan hanya bukan hanya doif, tapi palsu. Oh iya. Jadi kayaknya kita nggak bisa jadi dalil ya. Iya. Oke. Masalah istidrak itu saja. Apa tanda-tanda istidrak? Apakah kalau kita beribadah bisa juga kena istidrak? Siap. Oke. Begini ya Pak. Dalil maudhu, dalil maudhu, doif atau maudhu ya. Doif itu lemah. Belum tentu sekarang. Yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, celaka. Kira-kira Pak, ini urusan syariat apa bukan? Urusan syariat bukan? Bukan. Ini kan motivasi hidup. Makanya para ulama Pak, ya Pak, tahu nggak Pak? Yang menentukan dalil Bukhari dan Muslim ini yang muttafaqun alaih, yang mutlak sahih. Ternyata terlalu banyak dalil yang baik-baik yang terpinggirkan gara-gara syarat yang terlalu ketat dari Bukhari dan Muslim. Akhirnya kenapa ada hadis hasan, hadis doif, hadis maudhu? Ini dikumpulkan sama imam-imam lain nih Pak. Kalau Bapak baca Imam Ahmad punya Pak ya, di dalam hadis kitab Imam Ahmad itu ada tulisannya sanadnya doif tapi matannya sahih. Coba Pak bayangkan. Contoh Pak. Contoh 10 hari pertama itu rahmat Ramadan, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga adalah idkum minan nar. Itu yang doif
matannya. Yang doif itu sanadnya. Karena menurut periwayatan nggak nyampe ke Rasulullah. Tapi sanadnya, tapi matannya, isi redaksinya itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Karena Allah menjanjikan di bulan Ramadan itu dikasih rahmat, dikasih maghfirah, dan berpeluang dapat surga. Sehingga para ulama, Pak, masih pakai. Kenapa? Karena matannya tidak bertentangan dengan dalil lain, sehingga masih dianggap bisa diterima. Tapi sanadnya betul lemah. Nah, makanya kenapa saya pakai ini? Sebagai motivasi aja. Coba kalau Bapak hari ini dengan kemarin kualitasnya lebih buruk. Ini kan bukan soal syariat ya Pak ya. Artinya tidak mengubah kualitas sholat. Harusnya kan begitu ya Pak. Tidak mengubah cara sholat, tidak mengubah cara kita puasa. Kecuali kalau hadis yang mengubah aktivitas syariat. Misalnya rukuknya harus miring kanan, misalnya gitu ya Pak ya. Oh, ini jangan dipakai karena merusak aktivitas ibadah. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka. Hari ini sama dengan kemarin, rugi. Hari ini lebih baik dari kemarin, beruntung. Ini kan motivasi hidup Pak. Kalaupun ini bukan hadis yang ngomong Mario Teguh misalnya, Bapak masih terima nggak kira-kira? Masih terima? Yang ngomong Pak Gun misalnya, masih mau denger nggak Pak? Oh iya juga sih, kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, rugi saya Pak. Tapi ini sebagai motivasi ya Pak. Saya pakai bukan untuk aktivitas syariah, bukan untuk aktivitas ibadah. Tuh. Ya, motivasi saja. Tapi saya sepakat sama Bapak, betul ya. Termasuk hadis tadi ya, 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga izkuminan nar. Sampai hari ini tuh Pak, kalau kajian tarawih masih ada nggak tuh dari hadis itu keluar Pak? Iya, selalu keluar itu Pak. Tuh. Kenapa? Karena yang doif sanatnya, matannya masih bisa diterima. Tuh. Gitu ya Pak, itu satu. Tapi saya bukan berarti menganggap omongan saya benar, enggak. Tapi saya sepakat, memang dalilnya doif. Gitu. Yang kedua, istidroj. Apa ciri-cirinya istidroj? Istidroj itu Pak ada di surat 6 ayat 44. Ya, ciri-ciri orang istidroj, falamma nasu ma zukiru bihi. Satu, dia mengingkari peringatanku, mengabaikan peringatan. Orang yang mengabaikan peringatan, ya Pak, disuruh sholat, nggak sholat juga nggak apa-apalah, dia nggak mau sholat. Ya Pak, disuruh puasa, dia nggak mau puasa. Disuruh tutup aurat, dia nggak mau. Disuruh jangan mengeluh, dia tetap mengeluh. Itu mengabaikan peringatan. Apa yang ciri kedua? Fatahna alaihim abwaaba kullasai. Maka kami buka semua kenikmatan untuk dirinya. Makanya Bapak lihat, dari kemarin ada anak kuliah curhat ke saya begini, dia nggak sholat. Kenapa? Kuliahnya gampang aja ya. Konsultasi ke dosennya gampang, beres. Dia nggak pakai jilbab, tapi urusannya gampang aja. Kenapa saya yang sholat, yang berjilbab nggak segampang dia? Tuh. Jadi Pak, ciri-ciri istidroj, kalau sudah mengabaikan peringatan, maka dibuka pintu-pintu kesenangan. Makanya itu yang tadi saya bilang, hati-hati Pak. Kalau hari ini hidup senang terus, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah tahapan menuju istidroj. Tapi istidrojnya udah terjadi belum? Belum Pak. Belum. Istidrojnya kapan? Hatta idza farihu bima utu. Pada saat dia lagi happy-happynya menikmati kebahagiaannya, akhaznahum baghtatan, diturunkan azab mendadak. Fa idzahum mublisun, lalu dia putus asa. Nah, itu baru istidrojnya terjadi, Pak. Rangkaiannya dia mengabaikan peringatan dulu, baru dibuka semua kenikmatan, ya Pak. Baru Allah turunkan azab mendadak. Ini baru istidrojnya terjadi. Kalau pada saat dia menikmati hidupnya, tapi dia sadar dan tobat, terjadi nggak istidrojnya Pak? Enggak, belum terjadi. Masih diterima nggak kira-kira Pak orang kalau tobat di tengah jalan sebelum azabnya turun? Diterima Pak. Karena kata Allah, tidak berguna iman yang muncul pada saat azab turun. Surat 40 ayat 85. Jadi kalau mau tobat kapan? Sebelum azab turun. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kata Allah. Surat 5 ayat 34 kalau tidak salah ya Pak. Ya. Kalau mau tobat sebelum azab turun, sebelum takdir turun. Kalau takdir sudah turun, nggak bisa. Fir'aun tobat pada saat dia ditenggelamkan, bisa diterima? Nggak bisa. Makanya Allah ledekkan, al-an, sekarang baru tobat. Faqad asoita qablu, dari dulu kemana aja ente, kan gitu Pak. Ya kan?
Gitu ya Pak ya. Jadi istidrot itu rangkaiannya mengabaikan peringatan. Nah, yang kira-kira mengabaikan peringatan itu Pak, kita yang orang Islam apa mereka yang bukan Islam? Kita yang Islam Pak. Berarti istidrot jatuhnya ke siapa? Ke orang Islam Pak. Ya. Makanya orang Islam mengabaikan peringatan, dibuka kesenangan-kesenangannya, tiba-tiba turun azabnya mendadak, putus asa. Sip, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah 6.15? Udah mikirin jalan-jalan? Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, mohon izin saya nggak ikut makan bareng Pak ya, karena saya jam 8.20 harus berangkat ke Surabaya. Qadarullah naik kereta, jadi tidak naik pesawat karena biar tenang. Kalau naik kereta kan sejam sebelumnya udah harus jalan nih Pak. Jadi saya bilang naik kereta aja dah. Ya. Dan qadarullah juga pesawat hari ini harganya luar biasa. Yang biasanya ke Surabaya cuma 900 1 juta, sekarang 1,8 1,9. Kasihan sama yang undang, udahlah. Acaranya juga habis Isya, naik kereta aja lah semua. Jadi saya naik kereta jam 8.20. Izin setelah ini saya langsung pamit. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.